Halo, saya Jose Aditya. Ladies, selamat datang di Logika Cinta Jose Aditya. Setelah setahun lamanya kita tidak update video. Tapi gue lihat ternyata subscriber nambah terus. Terima kasih loh untuk kalian-kalian. Kita di sini hadir kembali dengan Logika Cinta Jose Aditya. Segmen terbaru, season terbaru dengan topik-topik yang segar. Dan hari ini kita akan bahas soal toxic relationship. Apa itu dan gimana caranya keluar dari situ. Penasaran? Yuk langsung kita bahas. Let's go! Ladies, Jose Aditya di sini, teman-teman sekalian. Selamat datang, salam kenal untuk yang baru pertama kali ngeliat video ini. Terima kasih loh, baru ngeliat di feed, terus diklik dan penasaran. Gue Jose Aditya, gue adalah seorang founder dan juga master coach dari lovecoach.id. Kalau lu yang belum tahu apa itu lovecoach.id, kita adalah platform pembelajaran romansa. Jadi lu bisa belajar cara komunikasi, cara naklukin cowok, cara PDKT sama cowok yang benar seperti apa, prinsip-prinsip romansa yang membahagiakan seperti apa. Lu bisa langsung deh ke lovecoach.id, lihat di websitenya, ada trainingnya, ada seminarnya, ada e-course-nya, ada e-booknya, semuanya ada di situ. Dan kalau lu pengen tips gratis dari gue, bisa follow di Instagram gue di sini, di lovecoach.id juga. Gue update beberapa hal, tips-tips gratis, dan itu biasanya harian, dan update-update soal diri gue juga. Kalau lu pengen kenal lebih dekat, bisa DM juga. Dan hari ini, seperti yang tadi gue udah janjikan di awal, kita akan bahas soal toxic relationship. Nah, cuman sebelum kita ngebahas toxic relationship, kita sepakati dulu, apa sih tandanya? Atau apa sih definisinya kita itu ada di sebuah toxic relationship atau tidak? Yang pertama yang pengen gue bahas adalah, karena gini, banyak orang datang ke gue, coach gue kayaknya toxic relationship deh. Terus akhirnya gue bilang, lu tahu dari mana lu toxic relationship? Ya soalnya dia ghosting sih. Gimana? Ya habisnya begitu sih coach, diajak ngobrol dianya ghosting. Atau misalkan aku ngomong A, dia ngasihnya B. Itu mah belum tentu toxic relationship. Bisa jadi itu mah kalian belum kenalan aja, atau bahkan kalian belum sedekat itu. Nah, jadi kita perlu perjelas dulu pondasinya. Apa itu toxic relationship? Ciri-ciri yang pertama, yaitu ketika lu sering ngerasa tertekan, bahkan lebih banyak gak happy-nya ketimbang happy-nya. Kebayang? Jadi kalau lu ngejalanin sebuah relationship yang ketika lu ngejalaninnya sehari-hari, perasaan lu tuh dominan tersiksa, bukan dominan happy. Ketika lu dominan tersiksa, maka yang terjadi biasanya lu akan sering sedih, lu marah-marah terus, lu sebel, atau lu bahkan juga bukan cuma sebel, bisa jadi lu lebih ke arah lu tersiksa sih. Lu ngerasa ini tuh gak nyaman, ini tuh udah bukan hal yang bener lagi untuk lu. Dan salah satunya adalah, ya silahkan cek, selama lu menjalani hidup sama dia, dari 100% lu jalanin kehidupan sama dia, berapa persen yang happy, berapa persen yang gak happy. Kalau udah lebih dari 70% yang gak happy, lu wajib waspada. Bisa jadi memang lu ada di toxic relationship. Tapi itu baru ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah lu ada di toxic relationship kalau lu gak ada komunikasi sama sekali. Berarti tidak ada komunikasi yang sehat. Definisi dari komunikasi adalah ketika lu berhasil menyampaikan A, dia nangkep A tersebut, dan ketika dia menyampaikan B, lu nangkep B tersebut. Jadi ada dua arah, ada dua maksud yang disampaikan, dan kalian sepaham akan maksud yang akan disampaikan. Itu namanya komunikasi. Tapi kalau di toxic relationship, biasanya komunikasi itu nggak ada. Biasanya yang ada tuh titah, perintah. Dan bahkan yang terjadi ketika lu terjebak di toxic relationship, gak ada satupun yang mau mendengar. Karena kan salah satu konsep komunikasi adalah unsurnya mendengar. Bukan cuma ngomong kan. Ngomong itu kan kita cuma ngeluarin kata-kata. Tapi komunikasi itu seni kita menangkap, bertanya, dan mengolah informasi biar itu bisa kesepahaman bareng. Nah, kalau yang terjadi adalah lu cuma ngomong, dia cuma ngomong, lu ngomong gak didengerin, dia ngomong gak didengerin, bisa jadi itu adalah toxic relationship. Itu yang kedua. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah ketika hubungan kalian gak bertumbuh, kalian ngerasa stuck. Pertama, udah mah happy-nya udah habis. Terus yang kedua, gak jelas. Ini penderitaan ini tuh goalnya mau kemana gitu loh. Kalau kita bangun bisnis kan susah-susah dulu, senang-senang kemudian ya kan. Kita bersusah payah bangun bisnis, bangun tim, bangun modal, cari produk, cari market. Susah rasanya, tapi kita tahu ini ujungnya mau ke kebahagiaan. Nah, kalau kalian sekarang ngerasa susah mulu, tapi susah ini tidak ada ujungnya, tidak ada endingnya, dan bahkan gak ada harapan kemanapun, bisa jadi kalian ada di toxic relationship. Itu ciri-ciri yang ketiga. Dan ciri-ciri yang keempat biasanya ketika lu mulai mempertanyakan harga diri lu.
Dan bahkan ketika lu sudah mulai menyalahkan diri lu sendiri tentang relationship ini. Dan itu yang sudah sangat-sangat berbahaya. Well, toxic relationship kita rangkum, ada 4 ciri-cirinya. Lebih sering ngerasa menderita daripada bahagianya, gak ada komunikasi yang sehat atau bahkan cenderung tidak ada komunikasi. Yang ketiga, hubungan yang gak bertumbuh, susah doang tapi gak jelas ini susahnya mau dibawa kemana. Dan yang keempat, self-blaming, ketika lu sudah mulai mempertanyakan eksistensi lu sendiri. Akhirnya lu self-blaming, akhirnya lu membenarkan dia melakukan hal buruk terhadap lu. Well, itu toxic relationship. Dan kenapa ini bisa terjadi? Kalau lu pengen keluar dari ini, lu perlu tahu kenapa ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi karena biasanya ini adalah sebuah relationship yang tidak di screening dari awal. Karena problem kebanyakan wanita yang menjadi klien gua, kebanyakan dari mereka nggak tahu pria seperti apa yang tepat buat mereka. Karena mereka nggak tahu pria seperti apa yang tepat buat mereka, akhirnya mereka hanya menerima yang rasanya nyaman. Celakanya, kalau lu ngambil keputusan hanya berdasarkan rasa, jadinya tidak akurat. Kalau lu ngambil keputusan hanya berdasarkan rasa, jadinya nggak akurat. Makanya banyak yang setelah nikah kaget, ternyata kok nggak sama waktu PDKT, kok ternyata beda ketika dulu. Iya, soalnya ketika lu jalin hubungan sama dia, ngambil keputusan jalin hubungan sama dia, logika lu off, lu cuma pakai perasaan lu doang. Dan karena lu cuma pakai perasaan lu doang, akhirnya jadi nggak akurat. Dan kalau sudah tidak akurat, ya sudah, hadapin kenyataannya. Karena nggak ada screening di awal. Bisa jadi nih, mindsetnya nih, ketika lu mau jalin hubungan, mindset lu cuman, yang penting gue ada jodoh, yang penting gue sekarang nggak ditanya lagi kapan nikah. Mungkin cuma gara-gara itu. Atau mungkin gara-gara nggak jelas tujuan, gue cuma pengen nikah doang, cuma melepas kesendirian doang. Atau jangan-jangan karena lu tidak bisa mengendalikan perasaan lu sendiri sehingga lu sering baper sama pria. Jadi digombalin sedikit baper, dibaikin sedikit baper. Jangan-jangan gara-gara itu. Jadi landasan logikanya untuk lu bisa ngambil keputusan ini cowok yang tepat atau tidak ada. Bisa jadi gara-gara itu. Yang kedua bisa jadi karena lu sudah pakai logik. Lo sudah tahu, kriteria pria yang gue mau A, B, C, D sudah jelas. Dan dia memenuhi kriteria tersebut. Dan dia berjuang untuk mendapatkan lo. Oke, itu semua sudah clear. Tapi kok bisa ada di toxic relationship? Biasanya karena yang kedua nih. Karena nggak punya tujuan. Ini mau dibawa kemana? Karena kebanyakan mereka yang jalin hubungan, perkenalan, atau bahasa kalian pacaran lah atau apapun itu. Biasanya tuh goalnya adalah untuk menemukan apakah mereka cocok atau tidak. Lanjutnya ke pernikahan. Jadi goalnya adalah pernikahan. Coba lu bayangin, kalau misalkan goalnya cuma ke pernikahan, terus habis nikah mau ngapain? Udah gitu doang gitu loh. Lu cari nafkah, terus beranak, terus sekolahin anak lu gitu loh. Gitu doang. Apa dong tujuannya? Nah, karena banyak orang yang nggak tahu tujuannya apa. Nih, bayangin lu kerja di sebuah perusahaan, di kantor, suruh ngerjain kerjaan, tapi nggak jelas tujuannya apa. Nggak jelas objektifnya apa, nggak jelas outputnya apa. Lu cuma disuruh kerja sama partner lu. Apa yang terjadi? Karena nggak jelas tujuannya apa, akhirnya lu mulai mempermasalahkan hal kecil jadi besar. Akhirnya lu berantem terus. Dan karena lu berantem terus, lu jadi lupa betapa lu tuh cinta sama dia, betapa dia cinta sama lu. Karena nggak ada tujuan. Dan bahkan gue udah sering bilang berkali-kali, jangan jadikan pernikahan sebagai tujuan. Karena pernikahan itu memang bukan tujuan. Pernikahan itu kendaraan. Gue mengibaratkan pernikahan itu seperti sebuah mobil. Terserah mobilnya apa, sebutin BMW, Ferrari, Maserati, apalagi mobil yang mahal-mahal. Avanza juga nggak apa-apa, Kijang Innova juga nggak apa-apa. Semua mobil ini, apapun bentuk dan rupanya, kalau lu nggak pernah pakai, cuma nongkrong doang di bagasi, setahun, 2 tahun, 3 tahun, rusak bu. Sama, relationship juga seperti itu, pernikahan juga seperti itu. Lu perlu punya tujuan. Dan yang ketiga, biasanya ini terjadi, toxic relationship terjadi karena lu udah terlanjur sayang dan lu mematikan logika lu dan membenarkan dia melakukan hal tersebut. Karena lu sayang, lu membenarkan dia melakukan hal tersebut. Karena frankly begini, ini kenyataan pahitnya. Cowok tidak akan pernah bisa menyakiti lu kecuali lu yang mengizinkan. Gue ulangin sekali lagi. Jangan cowok deh. Ini karena di sini kan ada segelintir cowok juga yang nonton kan. Pasangan tidak bisa menyakiti lu kecuali lu yang mengizinkan. Kalau ngeheng gini. Gimana caranya seseorang bisa menyakiti kita kalau misalkan kita tidak mengizinkan? Kalau misalkan kita tidak mengizinkan, ketika dia ngomong sesuatu yang tidak baik, kan kita tinggal ngomong, hey, omongan lu nggak tepat. Gue nggak suka
Kalau diulangin sekali lagi, artinya lu nggak respect sama gue. Kan selesai. Dan kalau sudah dibikin barrier seperti itu dan dia ngelanggar 2 kali, 3 kali, 4 kali, kan artinya dia bukan pasangan yang tepat buat lo. Dan kalau lu nggak ngizinin, lu bisa cabut dari situ. Lu bisa cabut dari relationship itu. So pilihannya ada di lu. Kalau selama lu masih mengizinkan dia menyakiti lu, selama itu pula lu akan tersakiti. Again, lagi-lagi tidak ada seseorang pun, bahkan pasangan apapun yang bisa menyakiti lu kecuali lu yang mengizinkan. Tapi coach gue udah gak mengizinkan, tapi dia begitu terus. Kan lu punya kuasa untuk kabur dari situ. Lu punya kuasa untuk menghentikan relationship tersebut. So itu soal toxic relationship. Terus gimana cara keluarnya coach? Kalau udah terlanjur, ada beberapa hal. Cek, apakah dia masih bisa diajak komunikasi atau enggak. Kalau masih bisa diajak komunikasi, ajak ngobrol. Ingetin dulu lagi ke masa lalu. Bahkan rembukan lagi. Mas, kayaknya kita kayak gini gara-gara nggak punya tujuan hidup deh. Karena kita nggak punya tujuan romansa deh. Yuk, mau dipakai apa yuk? Ini kendaraan. Ini kan romansa, ini kan kendaraan. Ini mau dipakai apa yuk? Kalau udah ngobrol kayak gitu, dia masih bisa diajak ngobrol, maaf-maafan, ya udah enak tuh. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa sama sekali diajak ngobrol, lu punya kuasa atas kebahagiaan lu sendiri. Karena obatnya untuk toxic relationship adalah self-love. Kalau lu cinta sama diri lu sendiri, lu tidak akan membiarkan siapapun menyakiti diri lu. Kalau lu cinta sama diri lu sendiri, lu sadar betapa berharga dirinya lu dan betapa berharganya dirinya lu. Kalau lu happy, lu bisa ngasih impact yang besar buat dunia. Sehingga lu nggak punya waktu untuk dihabiskan di relationship yang tidak tepat. Well, gue Jose Aditya. Itu doang dari gue pesannya untuk lu yang masih toxic relationship. Ya bangkitlah. Lu punya kuasa kok, lu punya power kok. Dan kalau teman-teman pengen punya power dan pengen kehidupan romansa yang mulus, lu bisa baca sebagai permulaan ya, kalau lu baru kenal sama gue. Baca ebook gue yang gratis. Download app namanya Love Journey App, itu Android app. Download di sana. Ada free ebook namanya Effortless Love. Tinggal silahkan ke situ, baca, lu akan ngerti, oh ternyata itu tuh pondasinya untuk bisa kehidupan romansa yang tepat. Terus yang kedua, lu bisa follow Instagram gua. Dan yang ketiga, lu bisa like, komen, dan juga subscribe di bawah sehingga gua bisa tahu nih apakah video ini memang lu suka atau enggak. Kalau lu suka, gua akan lanjutin bikin di episode-episode yang berikutnya. Well, sudah akhirnya setelah setahun, akhirnya kita muncul lagi di sini. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah ada di sini. Gue Jose Aditya pamit, sampai jumpa di video yang berikutnya. Be great, be loved, and start today. Dadah!